What is life? Arti kehidupan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita tahu bersama bahwa 2 Timotius itu adalah surat Paulus yang terakhir sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Nero, Kaisar Romawi. Jadi ini adalah kata-kata terakhir dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Mari kita baca beberapa ayat ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau Tuhan Yesus belum datang, maka ada satu saat kita juga akan sampai kepada titik ini. Saat kematianku sudah dekat, kata Rasul Paulus. Nah, sampai di titik ini, maka biasanya manusia itu mulai berpikir, apa sih yang sudah saya perbuat dalam hidup ini? Apa arti kehidupan yang sudah saya jalani? Sebelum kita sampai di situ, kita mau bersama-sama melihat di dalam Alkitab, apa sebenarnya arti hidup ini? Supaya pada saat kita sampai di situ, kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. I have fought a good fight. Saya akan berikan kepada kita semua 3 arti kehidupan. Yang pertama, hidup itu adalah sebuah misi. Life is a mission. Hidup itu bagaikan sebuah misi. Artinya bahwa hidup kita ini membawa satu tugas. Ada tugas, ada misi yang harus kita lakukan. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ini adalah nubuat tentang Yesus di kitab Mazmur yang dikutip di kitab Ibrani. Bukan cuma Yesus, tetapi kita semua. Hidup kita ini membawa satu misi. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hidup kita ini bukanlah suatu kebetulan. Kita tidak lahir itu dengan begitu saja, kebetulan saja. Karena pertemuan antara sperma dan sel telur dari orang tua kita, maka lahirlah kita. By chance, tidak. Firman Tuhan jelas berkata bahwa hidup kita ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan Efesus berkata sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita di dalam Kristus. Hidup ini bukan satu kebetulan, tiba-tiba kita muncul. Tidak, manusia itu kalau saudara belajar tentang pembentukan manusia, wah saudara bisa terperangah betapa luar biasa Tuhan itu. Betul yang dikatakan oleh Mazmur, di dalam rahim ibuku, selagi aku masih berupa embrio, ini embrio ini, belum berupa bayi, engkau sudah melihat aku, engkau membentuk aku, engkau menenun aku, bahkan hari-hari hidupku sebelum aku jalani itu sudah tertulis di dalam kitab-Mu. Semua kita alami, kita dibentuk, Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Jadi kita ini jadi benar-benar oleh karya, masterpiece, karyanya, tangan Tuhan yang berkuasa. Dan terlebih, saudara dan saya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Ingat, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Haleluya.
Kita dipilih, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi kalau begitu saudara-saudara, kalau hidup ini begitu luar biasa, adalah satu karya yang luar biasa, tentu itu bukan satu kebetulan. Tuhan membentuk kita, saudara dan saya di dunia ini, bahkan memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan punya misi, Tuhan punya rencana. Namun saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa untuk mencapai misi itu diperlukan sebuah perjuangan. Nah ini saudara. Jadi misi itu sudah Tuhan beri, tugas itu ada di depan, tapi untuk mencapai, untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan itu saudara-saudara, kita harus berjuang di dalam kehidupan ini. Saudara. Perlu perjuangan hidup ini. Nggak bisa saudara, hidup tidak berjuang itu tidak ada ceritanya. Bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah berikan ini tanah Kanaan aku beri kepadamu. Tapi bukan berarti mereka langsung cuma masuk begitu saja. Glory, glory, haleluya, tidak. Tapi mereka harus berperang dikatakan. Ada 31 raja di sana yang harus dikalahkan, ditaklukkan. Nah rupanya bangsa Israel takut, tidak mau berjuang dia. Dengan berbagai alasan, disertai tidak percaya, akhirnya mereka mundur. Jadi sudah harus maju, hadapi perjuangan ini. Memang hidup ini berjuang, tapi ingat, kita berjuang itu bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini yang luar biasa, saudara. Paulus berkata, perjuangan kita ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan kuasa Allah. Kita dapat menghancurkan benteng-benteng musuh. Jadi saudara-saudara, ayo hadapi hidup ini dengan satu daya juang yang tinggi, saudara. Dan kalau kita sudah berjuang, ingat satu hal, bahwa misi ini, tugas ini harus tuntas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, saudara. Harus genap, harus tuntas, harus selesai. Seperti Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Pada saat terakhir, dia berteriak, Tetelestai. Artinya apa? It is finished. Sudah selesai. Kita harus sampai bisa ngomong seperti itu. Sudah selesai. Sudah genap. Mission accomplished. Nah ini ya saudara-saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita harus menyadari yang pertama-tama bahwa hidup kita ini punya tugas. Saudara tidak hidup dengan begitu saja, tapi Tuhan memberi satu tugas di dalam kehidupan kita. Mari kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan kita selesaikan sampai selesai, sampai tuntas, sampai semuanya beres. Dan yang kedua, life is a service. Hidup itu adalah sebuah pelayanan. Nah ini banyak orang tidak mengerti. Banyak orang hidup itu ingin dilayani. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus belajar untuk melayani. Karena Tuhan kita datang itu untuk melayani. Tuhan Yesus datang, aku datang bukan untuk dilayani. Tapi aku datang untuk melayani. Dia datang dengan rupa hamba untuk melayani orang-orang yang berdosa. Mari kita juga membawa satu hati hamba, saudara. Kita hidup untuk kita melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Jadi life is a service, saudara-saudara. Tapi justru kalau kita bisa melayani Tuhan dengan baik, kita melayani, disitulah kita akan menemukan arti kehidupan. Kita harus mengerti bahwa pelayanan itu pada hakikatnya adalah satu privilege. Adalah satu hak istimewa. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu satu privilege yang Tuhan berikan. Jadi pelayanan itu luar biasa. Tidak semua orang. Kalau saudara mau melayani di satu tempat yang luar biasa, saudara pasti akan mengikuti seleksi dan sebagainya. Sampai goal baru sudah diterima, oke. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan itu kita harus mengerti bahwa itu satu privilege. Tidak semua orang. Dari sekian miliar orang di dunia ini, cuma berapa yang Tuhan pilih sebagai hamba-hamba Tuhan? Tentu bukan berarti cuma pendeta full time. Ini dalam segala bentuk pelayanan. Apalagi kalau Anda dipercaya dengan talenta, dengan karunia-karunia yang khusus, maka saudara harus bersyukur karena itu satu privilege. Lalu dikatakan juga bahwa pelayanan itu pada hakikatnya juga suatu berkat. Tuhan Yesus berkata, terlebih berkat kalau kita bisa memberi. Memberi di sini juga bukan cuma berupa uang,
Tidak. Tapi kita bisa melayani, memberi pelayanan. Itu lebih berkat daripada kita dilayani. Jadi kalau kita bisa melayani, itu berkat itu saudara-saudara. Mari kita mengerti hal ini. Dan satu hal lagi yang perlu kita mengerti bahwa pelayanan itu adalah satu kebahagiaan. Tadi sudah saya singgung di depan bukan? Kalau kita mengerti arti pelayanan, wah saudara-saudara, disitulah kita menemukan arti hidup itu. Makanya kadang-kadang saya juga heran ya, melihat orang-orang yang sudah sebenarnya hidupnya tidak berkekurangan, tapi mereka masuk ke hutan rimba untuk melayani orang-orang yang begitu primitif ya. Tapi dia begitu sukacita, menemukan satu kebahagiaan. Ada satu kata-kata dari seorang pujangga India. Dia berkata demikian, I slept and I dreamed that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold service was joy. Aku tidur dan bermimpi. Hidup itu indah karena mimpi, saudara ya. Ketika aku bangun, aku melihat, hidup itu ternyata melayani, service, pelayanan. Dan ketika aku melayani, aku temukan bahwa pelayanan itulah kebahagiaan. Jadi saudara mari, saudara yang sudah masuk dalam pelayanan, layani Tuhan itu dengan sukacita. Tuhan senang sekali melihat orang yang melayani itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa ya. Coba kita baca satu ayat di dalam Ulangan 28 ayat 47. Ini isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke arah tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Wah ini ngeri sekali ini saudara. Tapi di ayat 47 kita melihat bagaimana melayani Tuhan itu bukan? Enak kata firman Tuhan. Pikulah kuku itu enak, bebanku ringan. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau tidak mau melayani dengan sukacita, nah Tuhan ingin kita melayani itu dengan sukacita, dengan satu kebahagiaan, dengan gembira, joyful heart. Ayo pelayan-pelayan, layani Tuhan dengan sukacita ya. Waduh saudara, kalau saya melihat apalagi sudah hari Minggu, anak Tuhan itu bisa ibadah ya. Waduh, betapa indah bukan kehidupan jadi anak Tuhan nih saudara. Kita menyembah Tuhan, kita bahkan bisa melayani, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sama. Wah luar biasa saudara ya. Sebab itu mari kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Karena hidup adalah sebuah pelayanan. Life is a service. Dan yang ketiga saudara-saudara, life is an investment. Hidup adalah sebuah investasi. Hidup itu investasi. Sadar atau tidak sadar, hidup ini kita ini sedang menginvest sesuatu. Investasi itu tidak selalu berupa uang saudara. Waktu kita, tenaga kita, umur kita invest dalam hidup ini, dalam satu hal. Tentu yang namanya investasi, kalau kita lihat dalam perekonomian, investasi itu bisa menguntungkan ya, dan itu yang diharapkan oleh banyak orang. Tapi kadang-kadang investasi itu bisa rugi kalau keliru, kalau salah, keliru investasi ya. Hidup itu juga demikian, kalau kita salah menginvest hidup kita, pada akhirnya ya kita rugi. Dan firman Tuhan menulis, saya tidak ke sana. Tapi yang ingin saya katakan di sini, kita sedang menginvest sesuatu saudara-saudara. Teristimewa adalah umur kita invest. Tiba-tiba sudah lebih dari setengah umur. Betul? Tidak terasa. Invest, kita menginvest. Dan tentu saudara-saudara, kita berharap satu saat kita menikmati, bukan? Hidup kita ini sedang menginvest. Nah, investasi ini, saudara-saudara, tentu ada yang kita nikmati di bumi pada umumnya, tapi jangan lupa ada investasi yang akan kita nikmati di sorga, di kekekalan. Jadi bicara investasi bukan cuma kita terima di bumi, tidak.
Tapi ada investasi yang kita bisa nikmati di kekekalan. Nah ini yang paling berharga bukan? Kalau di bumi cuma sementara. Tapi yang di kekekalan itulah sampai selama-lamanya. Nah perhatikan yang bisa kita nikmati di kekekalan. Satu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ini mungkin pertanyaan dari kita semua. Apalagi bagi saudara yang sudah melayani Tuhan. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan Petrus. Pertanyaan kita juga bukan? Apalagi hamba-hamba Tuhan. Saya sudah menginvest segenap hidup saya, umur saya. Lalu saya dapat apa? Saudara yang melayani saya sudah membuang waktu saya melayani Tuhan. Bahkan mungkin bukan cuma waktu, keuangan saya, tenaga dan sebagainya. Apa yang saya dapat dari Tuhan? Nah ini pertanyaan Petrus. Tidak apa-apa, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah sudah. Padahal kalau dipikir kok berani tanya gitu sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak marah ya. Coba saudara kalian buka Alkitab Matius 19, kita buka sebentar. Karena di depannya itu ada cerita yang sehubungan dengan ini. Cerita tentang anak muda yang kaya, tapi Tuhan tantang dan dia mundur. Wah terlalu berat ikut Tuhan, tidak bisa saya. Lalu muncullah pertanyaan ini. Karena Petrus juga mulai berpikir, loh. Orang kayak gini yang sudah begitu saleh, masih tidak berlayak mengikut Tuhan. Lalu kita dapat apa ini? Makanya terus dia dengan tanda yang agak khawatir nih. Tuhan, lah kami ini sudah ninggalkan sesuatu, kami dapat apa nantinya? Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Kita lompat saja. Ayat yang ke-29. Tuhan Yesus berkata demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, perhatikan, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Haleluya. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi di dunia dapat, di sorga juga dapat, saudara-saudara. Luar biasa bukan? Dalam Tuhan itu kita menginvest sesuatu itu, saudara, bukan pok-pokan, tapi benar-benar akan mendapat limpah. Dibalas 100 kali lipat sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Dan terutama bukan cuma itu. Tuhan berjanji di sorga kamu mendapat hidup yang kekal. Tapi belum sampai di sini ya. Karena masih ada ayat 30. Nah ini tidak boleh dilupakan. Coba perhatikan saudara. Karena 30 ini imbangannya. Nah ini saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini peringatan. Tuhan Yesus memberi peringatan ini. Betul, kamu akan begini-begini, tapi ingat, nanti akan ada banyak orang yang tadinya di depan akan menjadi terkemudian. Yang tadinya di belakang akan menjadi yang di depan. Nah tentu kita bertanya, bukan karena apa Tuhan? Nah ini satu khotbah lagi, saudara. Tapi saya mau katakan bagaimana supaya tidak demikian. Nah sudah saya singkatkan saja. Bagaimana supaya kita yang sudah di depan tetap di depan? Maka saya akan pinjam istilah marketing bank, tingkatkan investasimu. Jadi kita yang sudah invest ini, ayo jangan undur, jangan ditarik lagi. Kalau bisa malah ditingkatkan, supaya investasi kita ini terus, supaya kita tetap ada di depan. Bukan yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi yang terkemudian. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya akan kembali kepada Rasul Paulus. Bagaimana kita melihat kehidupan Rasul Paulus? Tadinya dia salah menginvest hidupnya, tapi dia mikir benar. Dia salah menginvest hidupnya. Dia pikir itulah caranya yang paling tepat. Dia menginvest kehidupannya, mengejar sesuatu dalam hidupnya. Sebagai anggota mahkamah agama yang relatif masih sangat muda, Paulus mempunyai prestasi yang luar biasa. Dan dia selalu ingin menjadi yang nomor 1. Itu dia ngomong sendiri. Aku pengen jadi nomor 1. Makanya dia jadi pelopor, menganiaya gereja dia pelopornya. Dia mengejar, dia investkan hidupnya di situ. Tapi di tengah jalan ke Damsyik Tuhan puter, dia baru sadar aku keliru. Jadi selama ini apa yang aku pikir benar ternyata keliru. Berubah, bertobat, pikirannya berubah. Tuhan, ternyata engkau ini hidup, Tuhan Yesus. Yang aku kejar-kejar, aku siksa-siksa, ternyata Yesus itu hidup. Dan saat itu dia berubah 180 derajat. Arah investasinya berubah. Drastis memang. Berangkat dari Yerusalem sebagai penganiaya jemaat. Nomor 1.
sampai di Damsyik menjadi pembela kekristenan nomor 1. Tuhan kalau mau beracara bukan? Bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk mengubah seseorang. Paulus diubah hidupnya. Dan sejak itu dia benar-benar saudara-saudara menginvestkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga sampai kepada ayat tadi Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis finish. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang disediakan Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan cuma kepadaku, tapi kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Saudara, kita sedang menuju kepada kedatangan Tuhan. Mari kita tata hidup kita. Kita mengerti bahwa hidup ini adalah satu tugas. Tugas yang dari Tuhan. Tugas apa? Untuk melayani. Melayani dengan sukacita. Melayani dengan penuh tanggung jawab. Dan kita akan menerima mahkota kebenaran pada akhirnya. Pesan firman Tuhan, hidup ini singkat. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh agar kita memperoleh mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.